Mungkin yang cukup media menyoroti juga dengan dicoretnya nama Arkan Kakak. Dan ini pemain yang selalu saya rindukan sebenarnya, karena pemain yang berbeda banget ketimbang sebelum Piala Dunia U17 sama di setelah Piala Dunia U17 tuh Arkan Kakak pemain yang berbeda. Jadi kalau bicara pesaing-pesaing dia, ada Ragil di situ, ada James Raven. Dalam beberapa kesempatan ketika di pairing, memang Raven lebih cocok dengan Ragil. Nah, sebetulnya Piala Asia U20 ini bisa menjadi sebuah etalase juga ya untuk menampilkan penampilan terbaiknya mereka, karena siapa tahu dilirik juga sama Patrick Kluivert. We never know ya kan? Hai teman nalar semuanya, saya Natasha Germania akan menemani kalian di episode kali ini bersama dengan para komentator kita yang keren-keren. Hari ini ada Mas Sabto Haryo seperti biasa. Yes. Hai Mas Sabto, apa kabar? Sehat. Ini pakai jersey apa ya? Newcastle. Aduh, jersey vintage lah pokoknya. Vintage. Mas Sabto dan juga ada Rizal Palevi. Hai Halo. Rizal, apa kabar? Kabar baik. Oke, hari ini topiknya adalah Piala Asia U20. Kita mau ngomongin tentang Piala Asia U20 yang sebetulnya kalau misalkan ngelihat perjalanan ini kan misinya sebetulnya untuk Piala Dunia U20 Ya, 2025 Chile nanti ya Mas ya? termasuk kualifikasi Gimana sih itu ya. sebetulnya? Ya, kualifikasi Piala Asia U20 itu kualifikasinya ke Piala Dunia U20. Yang edisi sebelumnya kan sebetulnya kita tuan rumah Piala Asia U20 harusnya kan. Tapi akhirnya kita jadinya Piala Dunia U17. betul. Nah, itu kita ikut kualifikasinya juga Piala Asia di Uzbekistan pada saat itu. Tapi apapun hasilnya ya karena kita tuan rumah udah pasti lolos, tadinya seperti itu. Jadi ketika kita nggak lolos grup di sana ya nggak masalah juga karena kita sudah sebagai tuan rumah harusnya kita lolos. Tapi kali ini kita betul-betul harus ikut bisa dibilang kualifikasinya Piala Asia U20-nya. Kita ada di grup bersama dengan Iran, Uzbekistan dan juga Yaman. Yes. Target dari pemerintah sebetulnya nggak ada gitu ya, target dari PSSI juga nggak ada. Tapi dari Indra Syafri sebagai pribadi karena sudah 3 kali merasakan, ini ketiga kalinya dia megang Piala Asia U20, dia pengen kita bisa lolos ke semifinal supaya bisa lolos ke Piala Dunia U20-nya gitu. Dia secara pribadi target-target dia yang dari PSSI udah dapat sebetulnya U19 AFF, lalu lolos ke sini juga kan salah satu target dia udah dicapai sebetulnya. Cuman dia punya target pribadi untuk bisa lolos ke semifinal sehingga bisa lolos ke Piala Dunia U20. Oke, grup C ini kita tergabung tadi Mas Sabto udah sebutin, berarti ada Iran, Yes. terus ada Yaman dan juga Uzbekistan ini juara bertahan. Yes. Ya. Kita tergabung sama juara bertahan ini nih. Yap. Rizal ngeliatnya gimana? Ya, ini grup yang tricky ya, bisa dikatakan tricky banget. Mungkin kalau kita breakdown dari 4 tim ini, untungnya kalau sama Yaman, ini adalah lawan kita ketika kualifikasi juga gitu. Oke. Jadi kita udah bisa meraba-raba kekuatan mereka kayak apa. Seharusnya kita juga bisa, kalau ngomongin target, cari menangnya lawan Yaman lah yang paling realistis banget. Kalau untuk dua lainnya, jujur ini lawan yang bisa dikatakan berat-berat ini. Antara Iran dan Uzbekistan. Ya walaupun Uzbekistan yang edisi sebelumnya mungkin pemain-pemainnya udah nggak semuanya tersedia lagi di turnamen kali ini yang U20 yang sekarang. Tapi di perjalanan mereka menuju turnamen ini, mereka benar-benar sapu bersih banget. Dengan total dari 4 game 21 gol, hanya 1 kebobolan, 4 kali kemenangan, jelas tantangan besar banget. Lalu ada Iran juga, dari 3 game mereka 3 kali menang juga dan itu mereka nggak kebobolan sama sekali malah kalau Iran. Wow, Jadi ya. ini lawan-lawan yang tricky dan kita bukan hanya harus pinter ya. Memang sepak bola bukan matematika, tapi mau nggak mau, kalau grupnya kayak begini kita harus pinter secara matematis. Di mana kita harus main all out untuk menang, yang mana kita harus yang penting terhindar dari kekalahan realistisnya. Ya, kita harus bisa menang dari menghadapi beberapa tim yang ada di grup C ini, dan tentunya yang salah satu faktor yang paling penting juga adalah dengan bagaimana menghadirkan nama-nama yang ada di skuadnya sendiri. Kalau dari skuad sendiri ini mungkin yang cukup media menyoroti juga dengan dicoretnya nama Arkan Kakak, Mas Sabto. Ada komentar nggak? Dan sebetulnya kenapa sampai Arkan Kakak tidak masuk dalam skuad U20 ini? Iya, nyambung apa tadi yang dibilang Rizal ya. Memang lawan-lawan di sini berat banget ya. Uzbekistan sebagai juara bertahan. Tapi kalau kita berkaca ke turnamen sebelumnya, itu kita ketemu Irak juga, Uzbekistan juga. Satu lagi saya lupa deh, Suriah kalau nggak salah. Kita menang lawan di pertandingan terakhir, tapi kalah lawan Irak dan juga imbang lawan Uzbekistan. Dan dua tim itu akhirnya melakoni laga final, Irak dan juga Uzbekistan. Jadi memang grup neraka juga apa yang kita dapatkan di sini gitu. Ada Uzbekistannya, ada Iran juga. Ini dua kekuatan yang memang luar biasa. Terutama kalau kita bicara di level usia ya.
mau U17, mau 19, 20, 23, Uzbekistan dan Iran itu adalah kekuatan yang menakutkan lah kalau kita bicara di Asia. Memang kita butuh pemain-pemain yang terbaik, dan setelah nama-nama rilis ada beberapa yang dicoret ya, salah satunya rekan kakak tadi. Nat sempat nyinggung kalau lihat trennya dia di liga pun sebetulnya nggak terlalu mentereng juga. Kalau kita bicara PSIS-nya sedang dalam posisi di mana hampir degradasi, mereka tuh dalam posisi yang bisa dibilang di bawah gitu. Jadi agak sulit juga bagi dia untuk bisa menunjukkan performance baik dia gitu. Cuman apa yang dikatakan oleh Coach Indra ketika mencoret Arkan Kakak, memang pemilihan squad ini ada banyak faktor gitu. Satu pasti teknis, lalu ada faktor psikologis, ada faktor dari mentality. Jadi banyak faktor yang tergabung sesuai dengan skenario tim atau enggak gitu. Kalau bicara pesaing-pesaing dia, ada Ragil di situ, ada Jens Raven. Dalam beberapa kesempatan ketika di pairing, memang Raven lebih cocok dengan Ragil. Jadi kan dilihat dulu skemanya cocoknya siapa nih pemainnya. Mungkin walaupun secara kualitas mirip-mirip gitu ya, Ragil sama Arkan Kakak, tapi mengikuti beberapa faktor tadi yang menjadi penentu seorang pemain dipanggil atau enggak, akhirnya mengharuskan Arkan Kakak untuk dicoret. Ya, ini sebenarnya ngelanjutin, nama dia juga dicoret di ajang kualifikasi menuju turnamen ini nih di bulan September lalu, yang mana Indra Syafri juga menjelaskan alasan dicoret Arkan Kakak di kualifikasi lalu adalah dia ini masih kelahiran masih 17 tahun lah tahun ini. Jadi kalau ngomongin kesempatan pemain-pemain yang lain, Indra Syafri lebih memilih pemain-pemain macam Jens Raven yang mana usianya kalau untuk kesempatan dia turnamen kelompok umur udah makin menipis nih, khususnya di U20 ini, karena di tahun ini bakal menginjak umur 20 tahun. Sedangkan bagi Arkan Kakak, dia masih ada kesempatan ya at least 2 tahun 3 tahun lagi untuk bersaing di papan kelompok umur ini. Jadi kalau untuk alasan yang dari September lalu saya rasa masih berlaku untuk yang sekarang nih. Masih kasih kesempatan ke pemain-pemain, dan Jens Raven masih ada di sana dan kualitasnya memang harus diakui lebih baik ketimbang Arkan Kakak. Dan saya rasa dari segi mentalitas ini lebih melindungi Arkan Kakaknya sendiri juga sih Mas ya, karena beberapa kali kesempatan dia udah dikasih, dan ini pemain yang selalu saya rindukan sebenarnya, karena pemain yang berbeda banget ketimbang sebelum Piala Dunia U17 sama di setelah Piala Dunia U17 tuh Arkan Kakak pemain yang berbeda. Jadi saya rasa turnamen kayak gini ada baiknya dia disimpan dulu dan berfokus ke performa dia bersama klubnya, karena ini pemain yang potensinya luar biasa banget, bahkan dunia juga ngakuin kan. Jadi saya rasa kesempatan bagi dia untuk sabar-sabar dulu dan kembaliin performa di klub dulu sampai nanti kesempatannya semoga akan datang lagi di masa depan. Ya, perjalanannya masih panjang sebetulnya. Iya, dengan usia yang sangat muda ya Mas Sabto ya. Walaupun Evandra kan dari Piala Dunia 17 juga ya, tapi masuk ke squad ini gitu. Jadi kan balik lagi ke beberapa faktor tadi yang kenapa akhirnya pemilihan itu nggak jatuh ke Kakak. Karena tadi ada psikologis, ada mental, ada teknis, ada juga strategik gitu. Cocok nggak sama permainan tim yang lagi dibangun sekarang menuju turnamen ini gitu. Dan masih ngomongin tentang pemain nih, tapi kali ini kita mundur ke belakang dari 3 kiper yang dibawa oleh Coach Indra Syafri di Piala Asia U20 ini. Ada Ikram Al-Ghifari, Wayan Arta, dan juga Fitrah Maulana. Kalau bicara mengenai pengalaman di kompetisi seperti ini ya, mungkin Ikram Al-Ghifari udah punya pengalaman ya, tapi dari secara keseluruhan sebetulnya 3 kiper ini dari klubnya ini mungkin pengalamannya masih kurang gitu, mungkin bisa dikatakan. Akan menjadi sebuah masalah kah mungkin kalau dari Mas Sabto? Ini kan sebetulnya terjadi di Liga 1 juga ya, terhadap kiper-kiper senior kita. Banyak sekali kiper-kiper yang sulit untuk mendapatkan jam terbang, terutama di posisi utama. Kalau kita bicara kiper asing, dari 18 klub itu ada 10 pemain asing. Artinya kan kiper-kiper kita yang bagus pun harus bersaing dengan kiper-kiper asing. Makanya banyak yang pindah untuk mencari slot di mana kiper utamanya bukan kiper asing, sehingga dia mendapat kesempatan untuk bisa tampil sebagai kiper utamanya di klub masing-masing. Banyak pemain-pemain yang akhirnya pindah untuk mendapatkan jam terbang seperti itu gitu. Nah, kalau bicara ini ya sangat wajar ketika kiper-kiper di bawahnya pun tidak mendapatkan jam terbang ketika bicara di Liga 1. Tapi kan kita melihat Cahya Supriyadi kemarin, dia nggak main di Liga 1, main di Liga 2, tapi ya ternyata bisa perform kok kemarin ketika tampil di AFF U20 kemarin, di AFF ya, AFF Senior, sorry. Walaupun U22 yang pemain-pemain yang kita turunkan. Artinya bisa juga seorang pemain itu tidak menjadi pemain reguler di klubnya, tapi tetap bisa perform bagus ketika tampil bersama timnas. Nah, Ikram udah ngebuktiin, paling enggak di beberapa kesempatan
Yeah. Walaupun terakhir di turnamen yang 4 negara itu sempat ada rotasi juga, tapi saya melihat Ikram tetap menjadi kiper utama dari timnas U20 sih, karena memang faktor pengalaman yang pasti yang penting, faktor dirinya sebagai leader di lini belakang, gimana dia bisa mengomandoi lini belakang, lalu visi ke depan yang lihat seperti apa, lemparan-lemparan jauhnya, segala atribut seorang kiper tuh sebetulnya ada di Ikram Al-Ghifari gitu. Jadi walaupun tadi Nat nanya kenapa mereka jarang tampil di Liga 1, bakal ada pengaruhnya, kayaknya sih semoga nggak ada ya. Kalau saya bilang karena dia udah membuktiin di level U20 dia tetap bisa perform walaupun nggak dapat jam terbang. Ya, saya rasa mutlak ya untuk Ikram Al-Ghifari untuk jadi pilihan pertama di turnamen U20 nanti ketika udah mulai nih, karena faktor pengalaman, dan saya berpendapat posisi kiper adalah posisi yang paling nggak boleh coba-coba menurut saya. Itu posisi yang sangat krusial dan dibutuhkan pemain yang emang udah tahu standar apa yang dibutuhkan ketika menghadapi turnamen kayak ini. Dan dia juga beberapa kali terlibat di turnamen Piala Dunia kelompok umur juga terlibat juga kan. Jadi ini pemain yang memang dari segi pengalaman kelompok umur sudah begitu banyak, dan juga kalau ngomongin dari kiper erat kaitannya sama backline-nya, dan saya rasa dia udah saling mengenal dengan backline yang ada seperti Kadek Arel, lalu ada Iqbal Wijangge di sana, ada Ferrari juga bisa main si Donitri bisa main di sana. Jadi saya rasa itu penting banget faktor-faktor chemistry seperti itu. Walaupun kalau dari segi clean sheet-nya dari belasan game dia clean sheet-nya bukan yang paling banyak ya Ikram Al-Ghifari, sekitar 2 atau 3 clean sheet pertandingan, tapi saya rasa faktor pengalaman dan faktor nggak boleh coba-coba bikin saya itu lebih condong kayaknya harus si Ikram Al-Ghifari, faktor harus start. Ya, itu pengalaman yang sudah dimiliki dan sudah sempat dibuktikan juga ya, artinya ya, yang membuat sepertinya posisi kiper ini kalau bisa jangan diganti dulu. Oke. Terus kalau misalkan ngelihat dari daftar susunan pemain yang ada, kira-kira Mas Sabto dan juga Riza udah kepikiran belum sih mungkin ada pemain yang kayaknya ini bisa diandalkan nih untuk mengarungi nantinya Piala U20 ini? Nama-nama yang ya kalau tadi Rizal sempat singgung, lini belakang yang cukup padu ya, punya chemistry yang cukup kuat. Ya jelas ada Iqbal, ada Donitri, ada juga Kadek Arel, Buffon juga bisa tampil di sisi kanannya, tergantung komposisi apa nanti yang dimainin oleh Coach Indra Syafri, apakah 4 back, apakah 3 back, tapi pemain-pemain ini udah punya jam terbang yang cukup untuk bermain bersama. Jadi saya melihat komposisi lini belakang akan menjadi faktor penting juga bagi timnas nanti. Kalau kita bicara tengah, Welber Jardim menjadi salah satu pemain yang krusial karena ini pemain yang punya kemampuan untuk reading the game yang bagus dari tengah gitu. Dia bisa build up serangan cukup rapi, umpan-umpan jauhnya juga cukup bagus, dan dalam defending dia punya coverage area yang cukup luas juga gitu, sehingga bakal punya peran penting untuk bisa menghadang penyerang-penyerang lawan untuk masuk ke lini pertahanan, tapi disaring dulu oleh Welber Jardim gitu. Jadi salah satu pemain yang menurut saya akan krusial perannya. Tadi selain di belakang, di tengahnya Jardim, dan di depannya ya pasti Jens Raven ya. Kalau kita sebut ini pemain yang mungkin dari sisi skill set yang paling lengkap ya untuk para penyerang gitu. Ragil punya kemampuan berbeda dari sisi speed mungkin, dari sisi postur dia juga cukup tinggi gitu. Tapi Raven reading the game-nya cukup bagus ya, dan juga kemampuan untuk bisa bermain as a team sebagai seorang penyerang, gimana dia harus mendelay dulu, nunggu pemain masuk untuk ngebukain ruang, lalu presence dia di dalam kotak penalti untuk menjadi goal getter yang misalnya bola-bola tap in gitu, dia cukup bagus juga. Jadi kalau kita bicara poros, ya pasti tadi dari kiper Ikram Al-Ghifari, lalu komposisi back antara ada Donitri, ada Kadek Arel, ada Iqbal Wijangge, di depannya Welber, yang paling depannya jelas sih Jens Raven tadi. Ya, kalau ngomongin pemain penting, saya sih kayaknya Jens Raven itu udah pilihan saya. Kayak paket komplit gitu ya. Paling lengkapin, pemain yang bisa nyaman dikasih bola daerah nyaman, dikasih bola ke kaki juga nyaman. Tapi saya rasa faktor penting yang dimiliki sama skuad Indra Syafri kalau kita berkaca di turnamen AFF tahun lalu adalah faktor set piece sih, yang mana Evandra punya kemampuan itu dari segi free kick ataupun dari segi bola mati. Dan pemain-pemain kita justru di AFF hampir separuh gol yang kita cetak tuh dari set piece dan pemain belakang kita yang jangkung-jangkung, bukan jangkung banget sih, tapi duel-duelnya tuh
kuat gitu. Sosok diri dalam Kadek Arel, habis itu sosok-sosok seperti Iqbal, itu kerap kali jadi pemecah kebuntuan justru dari segi set piece. Dan kalau kita berkaca pembelajaran dari AFF kemarin, ternyata Donitri pun bisa ngambil set piece juga. Jadi bagus juga ya. dari segi set piece kita mungkin punya peluang ketika berhadapan dengan tim-tim yang notabene kuat juga semacam Uzbekistan dan Iran dari segi set piece. Dan di AFF juga contohnya yang AFF kelompok umur ya, Jens Raven juga beberapa kali memecah kebuntuan dari segi set piece. Jadi saya rasa dari keseluruhan tadi Mas Aryo udah ngejabar pemain-pemainnya. Kalau saya senjata rahasia kita adalah set piece-nya dari squadnya Walaupun ini. pembuktiannya kemarin di ASEAN ya. ASEAN. Kita Sekarang bicara tinggi level lagi nih. lebih tinggi, Iya, pasti betul. back-backnya lebih tinggi, Iran, Uzbek lebih tinggi pastinya. Jadi ya harus lebih jeli sih, manfaatin seperti apa set piece itu diambil, tiang jauh, tiang dekat, seperti apa untuk bisa nge-stretch lini pertahanan mereka. Iya, dan kalau misalkan kita lihat karena di laga pertama nanti tergabung dalam grup C ini kalau nggak salah lawan pertama yang akan dihadapi adalah Iran ya kalau tidak salah. Dan kayaknya ini mungkin laga pertama itu pasti nggak akan ada yang mudah ya nggak sih? Tapi kalau kita setidaknya bisa mendapatkan hasil positif di laga pertama, artinya ada mental di sana yang bisa dikembangkan dan juga confidence. Dan aku rasa ini dua hal yang sangat penting untuk menghadapi tim-tim lainnya lagi nanti. Iya, laga pertama jelas pasti nggak mudah. Kita terakhir waktu AFF juga kan nggak mudah juga ya. Kita menang 1-0 lah. 1-0. Itu pun lewat pertandingan yang sangat-sangat sulit gitu. Jadi untuk memulai sebuah pertandingan pasti ada beban di situ. Ada ya pasti tegang para pemain, gimana untuk main lepas, gimana Coach Indra bisa memastikan para pemain itu bisa tampil dengan kemampuan terbaik mereka tanpa adanya beban di punggung mereka. Mungkin itu yang paling krusial gitu. Dan poin jelas lawan Iran, 1 poin saya rasa tuh cukup masuk akal ya untuk bisa diambil gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa menang gitu. Karena Uzbekistan kalau kita bicara calculated loss ya emang sulit gitu. Cuman kan balik lagi sepak bola kita nggak pernah bisa melihat ini sebagai hitam dan putih gitu. Pasti ada loh tahu-tahu kita bisa menang gitu. Kayak ada abu-abunya juga. Iya, kayak waktu lawan Australia kita di U23 tahu-tahu kita bisa menang gitu. Walaupun di pertandingan pertama kalah, tapi lawan Australia kita bisa menang. Lawan Jordan kita bisa menang. Lawan Korsel kita bisa menang. Artinya selama masih ada di usia umur anything can happen lah gitu. Kalau kita bicara senior kan ya udah mentality udah jauh lah kalau kita bicara senior gitu. Tapi kalau kita bicara kelas umur masih ada kesempatan lah karena gapnya sebetulnya nggak sejauh itu kalau kita bicara individual skills. Kalau bicara sistem atau bicara kesulitan, ya mungkin Uzbekistan dan Iran sedikit di atas gitu. Tapi individual skills-nya, siapa tahu kita bisa manfaatin itu gitu untuk bisa memecah kebuntuan dan akhirnya meraih poin, kemenangan dan juga target yang dimau oleh Coach Indra. Ya, jelas banget sih kalau pertandingan pembuka itu pasti krusial banget. Dan kalau berkaca dari uji coba kemarin dari 4 tim itu kan kita juga belum maksimal banget gitu dari Argentina aja kalah kan pertandingan pertama. Itu yang tahun Argentina kita lewatin tuh 2-1. Itu kayak tim seniornya mereka Piala Dunia 2022 tuh. Iya kan kalah pertandingan sama pertama. Arab Saudi kan. Sold on us itu ya yang turnamen itu. Ternyata nular juga tuh kan. Itu faktor-faktor X yang bisa menentukan lah. Dan saya rasa pertandingan pertama terhindar dari kekalahan tuh udah good start, udah good point banget kalau kita bisa dapetin 1 poin, syukur-syukur dapat 3 poin karena kita tahu tadi kita udah nyinggung juga di awal ini tim yang di babak kualifikasi belum kebobolan sama sekali nih Iran. Jadi dari segi serangan kita juga harus klinik banget, kita harus expect kita nggak akan dapat peluang sebanyak itu lawan mereka, jadi kita harus benar-benar clinical, harus bisa memanfaatkan peluang dan jangan sampai ngelakuin error karena tadi Mas Aryo jadi keinget saya di Sold on Us itu kita juga banyak kebobolan itu dari error sendiri gitu karena mereka senang untuk build up dari belakang itu tapi kerap kali bola kerebut di awal dan bisa dihukum lawan jadi gol. Jadi saya rasa pertandingan pertama clinical dan minimalisir error itu akan jadi faktor penting banget di game pembuka nanti. Oke, dan kalau misalkan kita ngelihat juga sebetulnya Piala Asia U20 ini bisa menjadi sebuah etalase juga ya untuk menampilkan penampilan terbaiknya mereka karena siapa tahu dilirik juga sama Patrick Kluivert. We never know ya kan, pasti akan melihat juga nih bibit-bibit yang mungkin bisa aja berseragam nantinya timnas senior. Iya, kalau melihat mereka sampai terbang ke Maluku gitu ya. Itu kan jauh banget iya itu. Kan kemarin mereka terbang ke Maluku, lalu nonton pertandingan ya di sini, di Tangerang. Ini ngebuktiin bahwa terlepas dari apa yang pesan yang coba dikirim, tapi paling nggak presence mereka ingin mencari pemain lain yang mungkin punya kemampuan untuk bisa menembus timnas gitu. Kalau kita lihat sekarang mungkin waktunya nggak sepanjang
kalau kita memulai sebuah kualifikasi gitu Iya. ya. Kita melihat ini kan sudah setengah jalan, timnya sudah ada yang ini aja. Jadi pergantian mungkin nggak akan banyak gitu. Tapi tetap saja ke depannya nanti ketika siapa tahu kita lolos ke round 4, siapa tahu kita bisa lolos langsung kan nggak tahu juga gitu. Kalau kita lolos ke round 4 kan berarti kita masih akan bertanding di bulan Oktober. Waktunya lebih panjang. Ini menjadi salah satu etalase kalau tadi Nat menyebutnya para pemain untuk bisa nunjukin kemampuan mereka untuk bisa menembus ke timnas senior. Waktu itu kan kita udah nyebut nama, yang paling kita sering sebut ya pasti Donitri dan Kadek Arel ya. Ini dua pemain yang mungkin di antara pemain lain yang paling stabil lah penampilannya. Di setiap gamenya jarang sekali mereka main jelek gitu, tapi mereka selalu bisa menjaga konsistensi. Jadi ketika seorang pemain dipanggil timnas kan tidak based on satu game dia main bagus kan, pasti dalam beberapa pertandingan ditunjukin oh kualitas dia punya konsistensi yang seperti ini. Donitri, Kadek Arel, dan juga ya mungkin di depan Jens Raben ya. Ini walaupun mereka masih sangat muda ya, potensi mereka masih jauh untuk bisa dimanfaatkan, tapi untuk masuk ke dalam squad, untuk berlatih tanpa menjadi pemain di pertandingannya nggak masalah juga, karena kan environment yang mereka rasakan itu menjadi hal yang sangat penting ketika dilatih oleh pelatih-pelatih berkualitas, ketika berlatih bersama pemain-pemain yang kualitasnya jauh di atas mereka, otomatis mereka akan upgrade kemampuan diri mereka. Jadi ya kalau tadi Natanya ini etalase, ya jelas ini etalase yang harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain untuk bisa mengupgrade diri mereka dan juga mendapat kesempatan masuk ke timnas senior. Ya, ini turnamen yang priceless banget bagi para pemain-pemain ini, kesempatan juga bagi Coach Indra Syafri pastinya, dan saya sih ngebayangin jadi pemain semangatnya bukan main ini. Ada pelatih baru di senior, jadi kesempatan buat audisi bisa dilirik, lagi, bisa dilirik, jadi ini kesempatan yang bukan main, harganya mahal banget, dan saya rasa para pemain harus enjoy banget nikmatin turnamen ini, sekaligus mikirin target yang ditaruh sama Indra Syafri sendiri ya, karena ini kesempatan ketiga dia, dan saya rasa dari segi kesiapan tim, ini tim yang udah kita kalau nonton kelompok umur udah dari hampir 2 tahun kayak ngeliatnya nama-nama ini terus nih. Jadi saya rasa chemistry harusnya udah bisa kita dapatkan, dan timnya ini Syafri ini punya tren ya. Tiap kali ikut turnamen-turnamen tuh biasanya hasilnya buruk, tapi pas di turnamen sesungguhnya tuh meningkat gitu. Amin, harapannya di Tulon nggak bisa-bisa. Dia di Tulon Timnas senior, timnas U23 juga seperti itu kan? Trennya begitu. U23 waktu itu juga hancur-hancuran waktu uji coba, tapi di turnamennya bisa semifinal. Timnas senior juga uji cobanya dihajar sama Iran, dihajar sama Libya. Nggak pernah hasil bagus, pas turnamennya ternyata bagus gitu ya. Harapannya kan ketika kita bicara dengan manajer tim ya, pada saat itu Mas Zaki dia juga bilang kan, tren seperti itu ya moga-moga ya kemarin pertandingan di sini yang 4 negara itu kan hasilnya kurang memuaskan, melawan tim-tim yang akan tanding di sana juga, Jordan dan juga Syria kita kalah, tapi paling nggak ini bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran. Apa sih kesalahan-kesalahan kita kemarin, kebobolannya karena apa, nah itu bisa direparasi, dan ketika tampil di Piala Asianya ini justru kita bisa tampil solid. Yes, karena benefitnya itu sih, kita jadi tahu gitu, oh standar lawan-lawan yang kita hadapin nih, benchmarknya udah bagus tuh dari pertandingan kemarin, oh standarnya kayak begini, kita error dikit aja dihukum sama lawan dan hasilnya bisa 3 poin bagi lawan gitu. Jadi saya rasa pembelajarannya berharga banget, dan itu sih yang langsung terbesit sama saya tuh, oh kita di Toulon juga dibantai, habis itu di turnamen benerannya kita bagus, di Solar Onas kita dibantai-bantai juga, tapi di turnamen menuju kualifikasi di sini kita bisa bagus. Jadi saya rasa kita akan melihat wajah yang berbeda ketimbang di turnamen 4 negara. Wah, amin. Ini yang kita harapkan, semoga di fase grup ini bisa meraih hasil positif, bisa sampai ke fase berikutnya lagi sampai meraih hasil yang maksimal sesuai dengan target yang sudah ditetapkan gitu ya. Kita akan dukung, apalagi match pertama nih lawan Iran, agak deg-degan juga sebetulnya ya. Juga sih sebenarnya. Yes, tapi tadi kita udah omongin mungkin hal-hal apa aja yang nantinya bisa dimanfaatkan juga oleh timnas U20 kita nanti di Piala Asia U20 yang nantinya akan segera digelar ya, kalau tidak salah tanggal hari Kamis nanti pemirsa. Untuk itu jangan lupa nonton. Kalau gitu sekarang kita akan pamit dulu undur diri. Kita ketemu lagi di next episode bersama dengan Mas Sabto dan juga Rizal Palevi. Natasha Jarbadia pamit undur diri. See you di next episode. Bye.